terjadi, saudara, adalah COVID-19. Di mana COVID-19 membuat semua orang ketakutan. Tidak bisa berangkat, bandara ditutup, kapal-kapal tidak bisa memuat penumpang, harus divaksin, ketakutan di mana-mana. Bahkan sampai ada orang yang takut vaksin karena mereka bilang kalau divaksin nanti mati, ada tanda 666. Setan sudah masuk di dalamnya, saudara. Dia sudah mengacaukan banyak sekali cara, sehingga gereja juga ditutup. Bahkan gereja Ikawaku pun ditutup, mengakibatkan keluarga-keluarga beribadah di rumah masing-masing. Jadi selama COVID-19, saudara, karena bertepatan dengan 100 hari berdoa, kami 2 keluarga memutuskan untuk beribadah setiap malam, setiap Sabat. Karena kami anggota keluarga banyak, sehingga kami membagi bagian. Malam ini saya yang bawa bagian, malam besok dan seterusnya, disebabkan oleh COVID-19. Yang keenam, ada kerusakan lingkungan. Saudara bisa lihat, ini adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kita manusia, di mana kita tidak menjaga lingkungan yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan baik. Kita mengotori dengan membuang sampah. Di dalam Yesaya 24 ayat 4 dan 5. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Bumi menjadi rusak, saudara, oleh sebab ulah manusia sendiri. Saudara bisa lihat, ini adalah foto di Kalia Acai. Karena sampah-sampah rumah tangga, orang-orang membuang sampah-sampah ke pinggir kali, sehingga sampah-sampah menjadi full. Bayangkan, saudara, kalau hujan, banjir, penguapan terjadi di mana-mana. Banjir, orang-orang punya rumah hancur, semuanya disebabkan oleh karena ulah manusia. Wahyu 11 ayat 18, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi ketika kita melakukan yang terbaik, menjaga lingkungan, maka bumi akan menjaga kita. Tetapi sebaliknya, jika saudara dan saya merusak lingkungan, maka alam akan merusak kita. Tanda yang keenam, yang ketujuh, yaitu gempa bumi. Pada tahun 2021, Indonesia diguncang dengan gempa setidaknya ada 10.519 guncangan. Dan BMKG yang mencatat bahwa di Papua Jayapura sudah terjadi sebanyak 1.173 kali guncangan gempa, baik yang tidak dirasakan atau yang dapat dirasakan. Saudara-saudara yang kekasih, ketika gempa terjadi, karena kami takut, saudara, saya mertua dan anak saya, kami harus tidur di teras di depan rumah karena kami takut rumah roboh. Jadi karena di halaman rumah kami agak luas, waktu ketika gempa kami duduk di situ dan kami lihat rumah itu dia bergoyang-goyang oleh sebab gempa yang dahsyat, saudara. Lukas 21 ayat 11. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya, kelaparan dan wabak penyakit akan terjadi. Hal-hal mengerikan di langit juga akan terjadi. Matius 24 ayat 7, dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan kita sudah alami itu, saudara. Kita sudah mengalami akan tanda-tanda tersebut. Yang kedelapan, ada tanda dahsyat di alam. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi juga hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Beberapa bulan lalu, kalau saudara-saudara ingat, kita sudah mengalami yang namanya gerhana matahari hybrid, di mana ketika gerhana itu terjadi, saudara, gelap semua, sehingga menyebabkan ketakutan yang sangat dahsyat. Di dalam Matius 24 ayat 29, maka akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan, sehingga menyebabkan air pasang, saudara. Sekarang cuaca sudah ekstrim disebabkan oleh gerhana matahari dan gerhana bulan. Di Pontianak sendiri, saudara, ketika saudara nonton di YouTube, ada seorang pria, karena dia merasa bahwa Pontianak itu terlalu panas, bahkan panas sekali, dia bawa wajan dari dapur dan dia bawa telur, dia pecahkan telur, saudara, dan dia taruh di depan rumah. 10 menit, saudara, masak sempurna. Bayangkan, saudara, lapisan ozon sudah rusak disebabkan oleh ulah manusia, sehingga air pasang, saudara, menyebabkan tsunami dan korban di mana-mana. Yang kesembilan, ada tanda dunia ilmu pengetahuan. Tanda dalam dunia ilmu pengetahuan. Daniel 12 ayat 4 mengatakan, dan pengetahuan akan bertambah. Kalau dulu, saudara, ahli-ahli selalu mereka mengatakan bahwa mungkin akan butuh 6.000 tahun lagi untuk menaikkan kecepatan transportasi atau membuat sebuah mobil yang berkecepatan tinggi dari 50 km per jam ke 300 km per jam. Tapi sekarang, saudara, di era globalisasi yang sangat canggih ini, semua orang bisa membuat mobil tidak perlu tanpa bantuan manusia, tetapi robot hanya terjadi dalam 1 hari atau 2 hari, bahkan paling lama memakan hanya 1 minggu, saudara. Sungguh dahsyat. Ahli-ahli juga mereka mengatakan bahwa diperlukan 25 tahun untuk menaikkan kecepatan kendaraan atau pesawat dari 300 km per jam ke 27.000 km per jam. Tetapi sekarang, saudara, kita bisa lihat pesawat di mana-mana. Ada begitu banyak pesawat yang sudah dibuat. Betapa canggihnya ilmu pengetahuan. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi Daniel bahwa pengetahuan akan bertambah. Dulu, saudara, kalau orang-orang bekerja harus pakai mesin ketik untuk membuat laporan atau mengetik, dan itu memakan waktu yang lama. Kalau pintar mengetik atau bisa mengetik cepat jadi. Kalau tidak, lama, saudara. Tetapi sekarang ini kita tidak perlu lagi hal itu. Mesin tik itu sudah dimuseumkan, sudah tidak dipakai lagi. Karena sekarang ini orang-orang sudah pakai mesin fotokopi. 1 kali scanning, 10 lembar jadi, 20 lembar jadi untuk keperluan kantor atau yang lainnya. Dan juga di dalam satu benda tersedia begitu banyak peralatan, yaitu gadget yang saudara dan saya pakai. Dulu dipisahkan, radio sendiri, kota radio sendiri, atau mungkin kamera, ada kameranya sendiri. Tetapi sekarang karena ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sangat pesat, mereka membuat HP yang sudah ada radio, sudah ada kamera di dalamnya, bisa nonton TV, bisa nonton YouTube, sehingga anak-anak kita juga keracunan. Dan kalau orang tua terlalu sibuk, dia cukup kasih sesuatu yang gampang, dia kasih gadget saja, nonton YouTube, tanpa tahu bahwa terkadang anak-anak mereka melihat sesuatu yang salah. Belum saatnya untuk menonton tersebut. Dan juga, saudara, dulu saya tahu masih kecil, penginjil literatur itu hampir selalu datang ke rumah untuk menjual buku. Pergi ke kampung yang lain, medan-medannya sangat terjal, saudara, untuk supaya bisa memenangkan jiwa. Tapi sekarang ini, karena ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat, orang-orang bisa mengakses
mengakses buku-buku Nyonya Ellen G. White atau buku-buku nubuatan atau buku-buku kesehatan hanya dengan satu jari saja, satu klik saja sudah terbuka, sehingga kita meremehkan segala sesuatu. Oh, tidak perlu lagi beli buku, nanti bisa lihat di internet. Tapi kapan saudara kita membacanya? Hanya dibiarkan begitu saja. Yang ke-10 ada tanda dalam dunia ekonomi. Manusia mengumpulkan harta di akhir zaman. Orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin, saudara. Tidak bisa lihat ada begitu banyak orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka tinggal di bawah kolong jembatan, saudara. Mereka tidak punya rumah. Di Amerika Serikat, sebanyak 14,4% dari anak-anak mereka berada di bawah garis kemiskinan. Hidup mereka terlunta-lunta, saudara. Mereka tidak punya arah dan tujuan. Jadi pastinya mereka tidur di bawah kolong jembatan. Besok mereka harus pikir mereka harus tidur di mana. Kalau air pasang naik, tidak bisa lagi tidur di bawah kolong jembatan, otomatis harus pindah karena tidak punya rumah, saudara. Yang ke-11 adalah masalah moral. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan bahwa ada cinta diri, kemudian ada hamba uang, tidak menghormati orang tua, tidak berbuat baik, melakukan penipuan, dan banyak hal lagi yang dilakukan oleh manusia. Di Washington, Los Angeles, ada 25 anak muda yang dibunuh setiap hari karena kekerasan di sana sungguh besar, sangat dahsyat kekerasan di sana. Sekolah di Amerika Serikat yang seharusnya menjadi tempat untuk mengenyam bangku pendidikan, tetapi menjadi tempat pertempuran, baku pukul setiap hari. Guru yang seharusnya mendidik murid-murid agar supaya menjadi orang yang berguna, tetapi guru tersebut dianiaya oleh siswa-siswa. Dan bullying di mana-mana, saudara. Moral manusia sudah menjadi rusak dan bobrok disebabkan oleh dosa. Kejahatan di TV. Anak-anak di bawah umur, mereka kalau diizinkan untuk menonton saluran-saluran TV yang ditayangkan, kejahatan-kejahatan yang dibiarkan, dilegalkan untuk ditayangkan di TV, sehingga anak-anak kecil mereka mulai mengcopy dan menyimpannya di dalam otak mereka, menyebabkan anak-anak di bawah umur kedapatan membawa senjata api ke sekolah. Anak-anak kecil ini, saudara, seumuran kakak Oni, gangster sekali. Kalau di sini anak-anak kecil pergi ke sekolah masih bawa permen, masih bawa kelereng. Kalau anak-anak di sana dorong sudah isi senjata, dan bawa senjata baku tembak di sekolah. Perjodohan diatasi dengan kekerasan karena tidak ada jalan keluar. Anak-anak menjadi bandar narkoba. Matius 24 ayat 37 mengatakan, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Waktu di zaman Nuh, manusia tidak mendengar juga, saudara. Sehingga Allah dia merasa sangat sedih, dia marah, sehingga air bah pun diturunkan. Dan hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Sekarang ini pun terjadi sama seperti di zaman Nuh, bahkan mungkin lebih parah lagi, saudara. Perkawinan dan perceraian hampir terjadi setiap hari di dunia. Kalau kita nonton konten-konten yang tidak bermutu yang artis-artis Indonesia sering buat, mereka suka kawin, besoknya cerai, kawin lagi, besoknya cerai. Tidak ada kata malu, saudara. Itu seperti sudah kebiasaan. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Ada 1 dari 4 bayi dilahirkan oleh ibu yang tidak menikah oleh sebab
pernikahan dan perceraian yang dilakukan berulang-ulang itu, saudara. Menyebabkan bayi-bayi atau anak-anak yang seharusnya mereka menerima perhatian dari orang tua, tetapi karena orang tua mereka berbuat jahat, anak-anak yang menanggung dan jadi korban. Kehidupan yang amoral. Ada begitu banyak pasangan yang hidup bersama di luar pernikahan. Dan ini menjadi trend center sekarang. Orang-orang bangga ketika mereka belum menikah, masih pacaran, tapi sudah tinggal sama-sama. Sebegitu bapak panggil, itu saya punya laki, itu saya punya apa itu. Dan mereka senang itu, saudara. WTS ini adalah singkatan dari want to sell, atau biasanya pelacur di jalan, mereka suka kasih berhenti mobil. Sekarang juga bahkan sudah ada di media sosial, ada di WeChat, ada di WA dan lain sebagainya. Karena pertumbuhan daripada ekonomi yang sangat sulit sehingga menyebabkan mereka melakukan hal yang demikian. Homoseksual dan lesbianisme. Orang-orang di dunia sekarang mereka sedang menyuarakan homoseksual dan lesbianisme, sehingga ketika ada konser di mana-mana mereka sering sekali memakai bendera homoseksual atau bendera lesbianisme, dan mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang baik, padahal Alkitab menentang hal tersebut. Lelaki hanya dijadikan untuk wanita, Adam bukan untuk Yakub, saudara. Adam untuk Hawa. Hanya Adam untuk Hawa dan bukan Adam untuk Yakub. Itu sebabnya lelaki hanya untuk satu wanita dan wanita hanya untuk satu laki-laki, atau satu laki-laki hanya untuk satu wanita. Seperti itu, saudara. Yang ke-12, ini yang terakhir, saudara. Tanda yang terakhir adalah kabar Injil ke seluruh dunia. Di dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sebanyak 50 juta Alkitab diedarkan setiap tahun dalam 1928 bahasa. Injil sekarang dapat diberitakan dalam begitu banyak media. Bisa melalui buku-buku yang dibagikan. Bisa juga melalui majalah-majalah. Bisa melalui radio. Bisa juga melalui televisi. Di dalam Matius 24 ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar tentang semua tanda-tanda ini. Kita sudah tahu tentang semua tanda-tanda ini, sehingga kita harus bersiap sedia. Sudahkah saudara dan saya siap sedia? Tanda-tanda sudah kita lalui. Kita sudah diterpa oleh gempa bumi. Kita sudah melalui bencana-bencana yang hebat. Dan kita sudah mengetahui hal itu. Jangan tidur, saudara. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Karena Yesus datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Dia tidak kasih tahu di pendeta ini, besok saya mau datang. Jadi bos siap, saya tidak mau kasih tahu anggota jemaat yang lain. Tidak, saudara. Dia datang, kita semua tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu dikatakan kita harus siap sedia akan kedatangannya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara-saudara yang kekasih, betapa senangnya hidup di surga.
Sangat menyenangkan, saudara. Walaupun saya belum pergi ke surga, tetapi ketika saya membacakan tulisan-tulisan Nyonya Ellen G. White, saya merasa bahwa di surga adalah tempat yang sangat menyenangkan karena tidak ada kesusahan di sana. Surga yang akan saudara dan saya tuju adalah surga yang penuh dengan mutiara, emas dan perak, permata yaspis. Di sana tidak ada kesusahan, saudara. Kita tidak perlu pusing, ibu-ibu harus capek seharian bekerja di rumah, tidak perlu, saudara. Di sana hanya ada kebahagiaan. Sehingga malam ini, pilihlah pada malam hari ini firman Tuhan sebagai pedoman saudara untuk pulang ke surga. Pilihan mendatangkan kebahagiaan. Pilih yang terbaik, saudara. Ketika saudara memilih dengan bijak, maka pilihan itu mendatangkan kebahagiaan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdiri semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat hari ini. Melalui pekabaran firman Tuhan, kiranya kami dapat boleh belajar untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga kami dapat boleh waspada, menyiapkan diri kami untuk siap sedia dijemput oleh Yesus untuk pulang ke rumah kami di surga. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.